Pernah kepikiran nggak gimana caranya mata-mata menangkap mata-mata lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu kisah nyata yang seru banget dari dalam CIA. Ceritanya tentang dua agen yang, ya bisa dibilang, nekat. Mereka coba benerin sistem yang udah bobrok parah dari dalam. Oke, kita langsung loncat ke tengah-tengah aksinya ya. Coba bayangin, Anda seorang agen CIA sendirian di negara musuh yang kodenya Falcon. Ini bukan liburan yang salah belok ya. Di sini satu salah langkah aja, akibatnya bisa ditangkap atau ya lebih parah lagi. Nah, kutipan ini adalah momen di mana Andy Bustamante sadar situasinya jauh lebih buruk dari yang dia kira. Jadi, tokoh utama kita, Andy, yang lagi pakai nama samaran Alex Hernandez, lagi ngejalanin misi. Tapi, perasaannya nggak enak. Instingnya sebagai agen yang udah terlatih bertahun-tahun tuh teriak-teriak. Walaupun dia nggak bisa lihat langsung, dia tahu ada yang ngawasin. Dia lagi diburu. Rasanya kayak jaring tak kasat mata mulai mengencang di sekelilingnya. Dan ini bukan penguntit abal-abal ya. Coba lihat deh tanda-tandanya. Nggak ada satu mobil yang ngikutin dia kelamaan. Mereka gonta-ganti dengan rapi banget. Orang-orang yang jalan kaki kelihatannya biasa aja. Tapi sebenarnya mereka satu tim yang terkoordinasi. Yang paling bikin merinding, mereka seolah-olah udah tahu dia mau kemana. Bahkan sebelum dia sendiri memutuskan. Ini perburuan kelas kakap. Lalu, terjadilah momen yang jadi mimpi buruk semua agen lapangan. Boom! Di tengah-tengah arcade yang ramai, mata Andy bertatapan langsung sama salah satu penguntitnya. Cuma sedetik, tapi itu udah cukup. Permainan selesai. Penyamarannya kebongkar. Mereka tahu dia bukan sekedar pebisnis. Misi harus batal. Detik itu juga. Tapi tunggu dulu deh, kok bisa tim pengawas musuh ini canggih banget? Kok bisa mereka sesiap itu? Dan yang paling penting, kok bisa mereka tahu persis Andy bakal ada di mana? Nah, pertanyaan inilah yang ngebawa kita ke sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Jawabannya, mimpi buruk terburuk bagi dunia intelijen, ada pengkhianat, ada tikus di dalam rumah. Seseorang dari dalam CIA sendiri yang ngebocorin semua informasi ini. Mengorbankan operasi, membahayakan nyawa agen-agen kayak Andy. Musuh terbesar mereka ternyata punya kunci pintu depan. Dan ancaman semacam ini tuh bukan hal baru dan punya sejarah yang kelam banget. Masih ingat kasus Aldrich Ames di tahun 80-an? Itu luka yang dalam banget buat CIA. Selama 9 tahun, Ames ngejual rahasia negara. Puluhan aset tewas gara-gara pengkhianatannya. Nah, situasi yang dihadapi Andy ini terasa mematikan karena sepertinya hantu dari masa lalu itu kembali lagi. Nah, untuk melawan musuh dalam selimut yang bisa melumpuhkan seluruh agensi, CIA butuh sebuah ide yang radikal. Dan ide gila itu datang dari dua orang agen yang ngelihat masalah ini dari sudut pandang yang benar-benar beda. Jadi, gimana cara benerin mesin yang udah rusak parah ini? Andy dan Jihi Bustamante punya jawabannya. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi ada cara kerja yang lama. Divisi-divisi kerja sendiri-sendiri, nggak saling ngobrol, kayak silo-silo terpisah. Masalahnya kalau satu silo bocor, misalnya karena ada mata-mata, semua isinya langsung ambyar. Nah, di sisi lain, ada model baru mereka, tim-tim kecil yang isinya campuran, gesit, dan yang paling penting dibangun buat tahan banting. Dan ini bagian yang menurut saya paling jenius. Mereka pada dasarnya mencuri taktik musuh buat ngelawan musuh itu sendiri. Idenya terinspirasi dari cara kerja sel-sel teroris yang biasa mereka kejar. Ada 3 prinsip utama. 1, semua keahlian mulai dari orang teknis, agen lapangan, sampai analis dijadiin satu tim. 2, tiap tim atau sel itu diisolasi, jadi kalau satu ketangkep, yang lain tetap aman. 3, cuma satu anggota tim yang kelihatan di luar, jadi kayak kurir gitu buat ngelindungin sisanya. Keren kan? Oke, teori di atas kertas kedengerannya keren banget. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran bisa jalan di dunia nyata yang penuh risiko? Waktunya pembuktian. Dan buat ngetes ide radikal ini, mereka nggak milih agen super kayak James Bond. Nggak, mereka milih seseorang bernama Tasya. Tasya ini, ya lebih kelihatan kayak anak bunga yang suka kristal penyembuhan daripada agen rahasia. Tapi justru karena dia nggak biasa inilah, dia jadi orang yang paling pas buat ngebuktiin poin utama dari model sel ini. Yang dicari bukan profil standar, tapi bakat yang unik. Targetnya juga bukan kaleng-kaleng, julukannya Kingpin. Dia ini kontraktor level atas yang punya akses ke dalam banget infrastruktur militer Falcon. Kalau berhasil direkrut, ini bakal jadi kemenangan besar. Tapi ya itu, dia orang yang sangat-sangat sulit didekati dan super waspada. Nah, disinilah kejeniusan si sel ini mulai kelihatan.
Tim Tasya pakai data dari analis mereka ngerancang skenario pertemuan gak sengaja yang sempurna. Mereka dapat info kalau si Kingpin ini bakal liburan keluarga di sebuah resort pantai. Jadi rencananya adalah bikin kontak pertama yang kelihatan natural banget, 100% kebetulan. Dan berhasil. Kontak pertama terjadi bukan pakai ancaman atau sogokan uang, tapi pakai energi bapak-bapak. Suaminya Tasya, Leonard, yang juga bagian dari tim, maju buat mecahin kebekuan sama keluarganya Kingpin. Bahkan ada kutipan lucunya. Dia bilang, siap memulai operasi basa-basi, dan strategi ini sukses besar. Mereka berhasil masuk bukan sebagai agen yang mengancam, tapi sebagai teman liburan. Misi kecil yang sukses ini ternyata dampaknya gede banget. Ini bukan cuma soal ngerekrut satu orang. Ini jadi bukti konsep. Dan gaungnya kedengeran sampai ke telinga para petinggi Chia. Coba bayangin, ini lebih dari sekedar misi sukses. Sebuah ide yang lahir dari 2 orang agen sekarang menjadi pertimbangan serius untuk ngubah total cara kerja CIA. Dari yang tadinya cuma eksperimen kecil-kecilan, jadi cetak biru buat masa depan spionase Amerika. Jadi, intinya jelas banget. Konsep sel bayangan ini ngebuktiin kalau ada cara yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih tangguh buat beroperasi di lapangan. Ini nunjukin kalau buat nangkap musuh di era modern, kadang-kadang kita harus bisa berpikir persis kayak mereka. Kisah sel bayangan ini kan intinya tentang gimana cara membangun perangkap tikus yang lebih baik. Tapi coba kita pikirin dulu di dunia sekarang. Dunia yang penuh dengan deepfake, ancaman cyber, pengawasan di mana-mana, di mana pengkhianatan bisa disembunyiin di balik jutaan data. Pertanyaannya jadi makin relevan dan mendesak. Gimana caranya kita nemuin musuh yang udah megang kunci pintu depan rumah kita sendiri?